Selamat siang sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini hari terakhir kita persekutuan Ekumene, dan kita habis ini libur ya. Tapi bagaimana sikap hati kita ini memang penting. Bagaimana supaya tidak menghalangi. Kita Natal disebutkan bersukacita, bergembira begitu ya. Di kitab Lukas disebutnya great joy. Jadi bukan happy. Ada perbedaan antara happy dengan joy sebetulnya. Kesukaan itu bukan sekedar happy kita happy dapat THR 2 bulan gaji misalnya begitu ya. Tetapi happy kadarnya itu bukan sekedar kesukaan yang sementara, tetapi ada sesuatu yang merubah pikiran dan hati kita, seharusnya joy itu. Karena dari dalam. Nah, di dalam sikap hati ini sebetulnya kita perlu memikirkan apa sih yang sebetulnya ada di dalam hati kita. Sebagai manusia kita seringkali terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Yaitu seperti tadi, kalau kita terima gaji kita happy, terima bonus kita happy, terima THR kita jadi happy. Tapi kalau bulan ini mestinya dapat THR lalu nggak dapat THR, sedih kita. Natal juga kayaknya suram jadinya. Nah, sebetulnya apa ini? Natal kita itu Natal karena gajian, karena THR, karena berkat-berkat jasmani itu, atau karena kita mengerti bahwa Natal itu ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Ibrani. Nah, ini yang menjadi perenungan kita bersama. Kitab Ibrani bisa di desktop ada? Iya. Nggak ada? Oh, kok bisa hilang? Kadang-kadang memang seperti itu. Hidup kita kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang juga. Kalau nggak pakai ini aja langsung ya. Sikap hati ya. Oke, kita baca bersama dari Ibrani sambil Citra menyiapkan. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan ayat yang ganjil, minta tolong saudara-saudari sekalian bacakan ayat yang genap. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 1, saya baca mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bersama, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Iya, ada hal yang penting yang kita mesti pikirkan. Ibrani ini memang nggak jelas siapa yang tulis, tapi kemungkinan orang yang dekat sekali dengan Rasul Paulus, orang yang biasa mendengarkan ajaran dia. Tetapi di dalam penulisannya ada banyak yang nggak biasa, karena biasanya kalau surat Paulus selalu ada menyebutkan dirinya atau namanya, gaya bahasanya dan lain-lain. Tapi kali ini menggunakan bahasa yang tata bahasa yang beda begitu, tetapi pemberitaan di dalamnya kental sekali dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Oleh sebab itu kita bisa bilang bahwa ini kemungkinan orang yang dekat dengan Timotius juga, orang yang dekat dengan Rasul Paulus, dan orang itu orang yang mengerti sejarah perjalanan bangsa Yahudi. Karena ini menggambarkan betapa Kristus itu tinggi, Kristus itu besar, Kristus itu menjadi pusat dari segalanya. Nah, kita waktu mau merayakan Natal sebetulnya mesti kita pikirkan siapa sih Kristus bagi kita. Itu akan menentukan sikap hati kita sebetulnya. Karena misalnya kita berhadapan dengan, kita mau ke istana, diundang oleh presiden untuk audiens gitu, kita bisa ketemu, pasti kita menyiapkan hati kita semantap mungkin begitu kan. Entah di dalam semangatnya, sukacitanya, pemikiran kita semua, seluruh tubuh kita pikirkan untuk kita bisa
siap hati untuk ketemu itu. Lain lagi dengan kalau kita ketemu orang yang kita nggak suka. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya sikap hati yang seperti apa sih yang mempengaruhi kita ini, yang kita mau temuin itu, atau di dalam hati ini kita sudah ada sesuatu yang menjadi patokan. Tapi tidak bisa dipungkiri, seseorang atau sesuatu atau siapapun tokoh yang kita mau hadapi itu akan mempengaruhi sikap hati kita. Nah, oleh sebab itu Natal kita bicara tentang Kristus. Mau nggak mau kita harus memikirkan ini. Tadi bisa nggak bisa lagi? Bisa. Oke, kita akan bersama-sama melihat fakta yang pertama. Ini adalah fakta yang kita mesti fahami dulu waktu kita mau mengerti tentang Natal. Fakta yang pertama, Natal itu bukti inisiatif Allah dalam proses keselamatan. Kita bisa lihat waktu di Kejadian pasal ketiga. Saya akan bacakan ayat 8 dan 9. Ini Ibrani pasal 1 ya. Agak nanti mirip-mirip ke arah sana. Saya bacakan Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di dalam Ibrani disebutkan setelah pada zaman dahulu berulang kali berbagai cara dengan perantaraan nabi menyebutkan tentang hal ini sebutnya, bahwa keselamatan itu sepenuhnya inisiatif Allah. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia bukan sadar lalu mesti datang kepada Allah. Kalau kita seperti melakukan sesuatu kesalahan, lalu kita ngadep ke atasan kita, "Pak, minta maaf Pak, saya udah melakukan kesalahan, saya melakukan begini, padahal mestinya jangan, Bapak udah pesen jangan lakukan, saya lakukan ini," misalnya gitu. Tapi enggak, Adam dan Hawa bukan ngadep kepada Allah, "Waduh, saya sorry," gitu, enggak ada. Malah sembunyi, takut. Jadi kita lihat dosa itu demikian besar kuasanya terhadap Allah yang mencipta kita. Allah yang sudah mengingatkan kita untuk kita menjauhi itu. Allah yang sudah mengingatkan Adam dan Hawa, "Jangan makan buah itu. Kamu makan langsung kamu mati." Jadi pada waktu itu terjadi pemisahan rohani antara Allah Bapa dengan umatnya, ciptaannya Adam dan Hawa. Takut manusia sebetulnya. Lepas dari Tuhan, manusia nggak ada apa-apanya. Dihampiri oleh Tuhan, takut. Sebetulnya itu. Jadi seharusnya pada waktu Natal itu, waktu disebutkan bersuka itu, satu sisi itu menjadi paradoks sebetulnya. Untuk manusia itu sukacita karena ada sesuatu yang Tuhan genapi. Tetapi bagi Allah sendiri mengutus anaknya, memberikan sukacita, tetapi pada saat yang sama dia siap-siap untuk menderita. Jadi itu yang sebetulnya Allah mau tunjukkan, bahwa inisiatif Allah itu selalu berkorban. Nah, kalau kita memikirkan Natal sebagai bagian di mana Allah itu berinisiatif secara tindakan, dan itu adalah berkorban, nah bagaimana sikap hati kita memandang Kristus yang sudah menjadi korban itu untuk kita? Fakta yang kedua, pada zaman akhir di Ibrani 1 ayat 2, Ia telah berbicara kepada kita perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, itu kita bisa refernya ke Kejadian 3 ayat 15 sebetulnya. Kalau kita lihat, saya bacakan Kejadian 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi kita lihat bahwa ada anak manusia yang akan datang untuk meremukkan itu. Nah, itu sesuatu yang terus dibicarakan kepada kita dengan perantar anaknya yang ditetapkan berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi mengingatkan lagi bahwa firman itu yang sejak penciptaan dulu sudah ada, dan itu digenapi oleh Allah di dalam perjanjiannya pada manusia melalui Natal. Natal itu janji dalam menyelamatkan umatnya, digenapi inkarnasi Allah jadi manusia. Jadi kalau dikasih tahu anak manusia itu akan datang, dia akan meremukkan kepala ular, tetapi ular akan meremukkan tumitnya.
Waktu anak manusia meremukkan kepala ular, itulah sukacita yang kita akan alami, bahwa kita ada jalan keluar terhadap dosa. Kita nggak perlu lari-lari lagi dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, Kristus harus diremukkan kakinya, karena harus menanggung dosa kita itu. Jadi perjanjian Allah ini perjanjian yang merugikan Allah sebetulnya, nggak ada untungnya dia. Datang udah susah-susah, dari surga mulia dibatasin dengan hidupnya harus ada di dalam ruang dan waktu. Udah gitu mesti menderita sengsara, bukan cuma sekedar kalau datang aja lalu enak-enak di istana, semua makan enak dan lain-lain, selesai naik ke surga lagi, itu nyaman begitu ya. Tapi enggak, bukan happy-happy yang win-win. Manusia itu joy, tetapi ada penderitaan yang harus diterima oleh Kristus. Oleh sebab itu, pada zaman akhir ia telah bicara pada kita dengan perantaraan anaknya. Allah sudah berbicara kepada kita dengan kedatangan Kristus itu. Jadi Natal itu penggenapan janji itu, yang di dalam Kejadian pasal 3 itu. Lama sekali kalau kita pikirkan, tapi Tuhan genapi. Tuhan nggak pernah ingkar. Apa yang Tuhan katakan bahwa suatu hari akan datang itu digenapi datang. Dan itu disebutkan akan memberikan joy kepada kita, kesukaan yang besar. Nah, bagaimana kita tahu Allah yang demikian konsisten dengan janjinya memberikan Natal itu, dan sikap hati kita menyambut itu? Kalau tadi yang pertama, kita harus menyambut kepada Allah yang betapa inisiatif begitu ya, memberikan perhatiannya lebih dulu kepada kita yang berdosa ini, dan disebutkan berulang kali atas inisiatif dia. Allah itu yang terus berbicara pakai nabi dan lain-lain. Allah terus yang ngajarin kita. Jadi ini kita lihat sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Yang kedua, janji itu digenapi. Jadi yang dulu angan-angan bahwa akan ada juru selamat, itu Tuhan genapi. Dan kita hari ini sudah menyaksikan sendiri bahwa Kristus menang. Kristus meremukkan kepala ular itu. Kita bukan hidup di dalam perjanjian lama yang masih berbayang-bayang mengenai iman kepada Kristus yang akan datang. Sehingga ada yang mungkin sulit membayangkan gimana ada juru selamat itu. Sampai hari ini orang Yahudi, bangsa Yahudi nggak bisa terima kitab ini. Kenapa? Bukan Kristus bagi mereka juru selamat. Sampai hari ini mereka menantikan itu, juru selamat itu. Mereka nggak percaya bahwa Kristuslah juru selamat itu. Oleh sebab itu surat ini ditulis sebetulnya untuk mereka, meyakinkan betapa superiornya Kristus itu. Kristus yang dulu di dalam perjanjian lama waktu Allah mau menyelamatkan manusia sudah berjanji itu, dan ini digenapi begitu. Jadi fakta Natal yang kedua ini seharusnya membuat kita lebih pikirkan baik-baik, mestinya seperti apa kita menyambut Kristus begitu di dalam ini kita, di dalam menyambut Natal ini begitu ya. Oke, fakta yang ketiga, Natal adalah cara Allah di Taman Eden setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa hanya dapat ditebus dengan salib dan darah Kristus. Saya bacakan dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Sampai mengenakannya pun Kristus Allah yang melakukan. Waktu udah tahu jatuh dalam dosa, menutup dosanya, Adam dan Hawa pakai daun. Caranya manusia. Tapi Allah bilang enggak, bukan begitu. Oleh sebab itu Allah menunjukkan kepada Adam dan Hawa ada hewan yang harus disembelih, harus ada darah yang tercurah itu, dan kulitnya dipakai untuk menutup dosa itu. Artinya dosa nggak bisa jalan keluarnya sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Tapi manusia sampai hari ini nggak kapok-kapok mikirin jalan keluar terhadap dosa dengan caranya pakai daun itu, yang nggak, kalau kita bahasa sehari-hari, hari ini pakai besok udah layu begitu. Bukan sesuatu yang bertahan lama seperti kulit binatang. Artinya penebusan itu bukan dilakukan dengan cara kita. Entah itu perbuatan baik, entah kita kasih kolekte banyak, kita repot di gereja, panitia ini itu kita paling sibuk, dan kita rasa kita sudah berjasa pada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Bukan. Pengampunan dosa sepenuhnya karena Kristus yang datang itu. Jadi
Waktu Natal ini sebetulnya ya kita melihat bayi Kristus yang datang. Bukan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang di kayu salib, masih ada, belum. Memang baru bayi. Tapi malaikat bilang, ini ada kesukaan besar bagi kamu. Bilang kepada gembala, kamu ke sana deh. Ketemu. Itu juru selamat itu. Mesias itu. Para gembala yang sederhana ini, lalu mungkin inget-inget dulu. Oh, pernah ada cerita gitu kali. Karena 400 tahun nggak ada firman Tuhan waktu itu. Jadi orang-orang ini seperti antara ingat dan lupa. Tetapi memang di kalangan Yahudi itu selalu diajarkan tradisi ini untuk menantikan juru selamat itu. Nah, waktu juru selamat benar-benar datang, pakai caranya untuk menghapus dosa, ditolak. Manusia nggak ngerti. Nah, Natal sebetulnya bisa jadi seperti itu karena apalagi dengan situasi sekarang, Natal itu di penghujung tahun memang jadi, apalagi hujan-hujan, suasananya melo. Iya, jadi kita tuh memang kalau Desember tuh lain kayaknya. Mau Natal, nanti dikit lagi tahun baru, apalagi kalau dapat THR, itu kesukaan citaan yang akhirnya nggak jelas kita kesukaan citaannya gara-gara apa. Ah, itu yang, ayo kita mau nyambut Natal seperti apa sih? Siapa sih Kristus yang kita rayain? Pak Bigman pernah bilang, Natal bukan happy birthday to Jesus. No, bukan soal sekedar ulang tahun. Enggak. Tuhan nggak perlu ante hitung-hitungan ulang tahun. Tetapi kedatangannya itu caranya Tuhan gitu kan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang semuanya tuh. Dia yang maha besar bakalan duduk di sebelah kanan Allah. Dan sudah hari ini, mulai setelah Kristus mati di atas kayu salib, Bapa sangat meninggikan dia. Nama di atas segala nama. Apalagi nanti setelah Kristus datang kedua kali dan langit bumi baru di mana Allah memerintah dan kita boleh ada di dalamnya. Kalau kita sungguh-sungguh menyambut Kristus kan begitu. Nah, ini yang seringkali orang lupa. Jadi kita pikir ya Natal just another sesi gitu di dalam hidup, hari raya gereja di akhir tahun. Padahal ini permulaannya. Dari penggenapan seluruh janji Allah dan apa yang menjadi rencana Allah bagi keselamatan manusia. Luar biasa sebetulnya Natal ini. Nah, cuman lalu kita gimana Pak? Kita ngerayain Natal, sikap hati kita gimana? Apa kita jadi mesti sedih gitu atau apa begitu? Kita bilang great joy. Suruh kita bersuka. Tapi bersuka itu bukan happy-happy. Itu loh masalahnya. Nah, seperti apa kita seharusnya menyambut ini? Apa yang perlu kita siapkan? Dari Allah, inisiatifnya, janjinya, dan caranya. Ini 3 hal yang Tuhan genapi apa yang di Kejadian pasal 3 dan diberikan pada Natal. Itu ini, 3 hal ini. Inisiatif Allah dikerjakan, janji Allah digenapi, cara Tuhan bukan cara manusia. Itu ditunjukkan. Itu kalau ngomong etalase untuk showroom, itu jelas sekali terpampang. Jadi firman Tuhan menjelaskan dengan kejadian, bukan cerita. Bukan narasi lagi, bukan angan-angan, bukan. Natal menjadi semua itu ditutup dengan bukti bahwa Kristus hadir di dalam dunia. Nah, tapi kita tahu ceritanya. Herodes nggak percaya, ahli-ahli agama apa tahu. Udah di kitab Mika disebutkan akan lahir tuh di Bethlehem. Padahal nggak jauh. Yerusalem ke Bethlehem itu ya mungkin kayak Jakarta Bogor gitu. Tapi selama hampir 2 tahun, mungkin 2 tahun lebih, tidak ditengokin. Buktinya Herodes jadi kesel dia. Nungguin mana nih orang Majus kok nggak balik-balik. Katanya mau laporan ini siapa gitu. Wah, makanya waduh tahu dikibulin, anak umur 2 tahun habisin dulu. Pokoknya dipikir dengan begitu bersih, kemungkinan ya bayi Kristus juga ikut mati. Tapi Allah punya caranya sendiri membawa Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Jadi kita lihat luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan ini, kita baca Alkitab cerita mengenai bagaimana Kristus waktu kecil mesti warawiri sampai akhirnya berhenti di Galilea. Oh, nggak gampang. Jadi orang tua juga, waduh, udah melahirkan begini susah-susah, naik onta jauh-jauh, sekarang mesti lari lagi ke Mesir begitu. Nanti dari sana mau dikejar-kejar lagi. Akhirnya sampai berhenti di Galilea. Nah, ini kita lihat semua penggenapan dari
apa yang diceritakan di Perjanjian Lama. Natal itu. Malaikat bilang kesukaan besar bagi kamu. Tapi kesukaan besar itu adalah penderitaan besar bagi Kristus sebetulnya. Dan itu dimulai sejak lahir. Bukan nanti umur 30 tahun waktu udah pelayanan mau menyambut salib, bukan. Jadi kita lihat Natal begitu serius sebetulnya. Sekali Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar. Apa yang Allah katakan, Allah genapi itu. Sebab itu kita tahu waktu Natal itu digenapi, berarti akan ada salib, akan ada kebangkitan, ada kenaikan, itu akan menjadi satu seri. Dan akan datang lagi kedua kali sudah pasti. Allah nggak akan ingkar. Cuman masalahnya kapan kita nggak tahu lah. Waktu kita nyambut Natal, adakah kita nyambut ini sambil berpikir mengenai Kristus? Yang kita doa itu kan, datanglah gitu kan. Datanglah ke dalam dunia, selesai. Nah, cuman kita siap nggak udah? Kita bukan hanya siap hati, siap diri nggak kita sebetulnya. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang sebelum Natal 25 Desember tahun ini, misalnya. Atau kita duluan yang ngadep Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Tapi adakah kita betul-betul tahu apa yang sebetulnya mestinya kita siapin di dalam menyambut Kristus ini? Bagaimana dengan kita? Sikap hati seperti apa yang kita mesti? Yang pertama, kita perlu tentunya bersyukur. Tapi sekaligus kita respect atau hormat. Jadi itu kenapa akhirnya tradisi gereja kita, Natal itu adalah perenungan. Lalu kita boleh bersukacita, boleh. Karena memang Natal itu sukacita. Tetapi sukacita itu sukacita bukan kita pesta hura-hura. Tapi sukacita karena Allah itu demikian setia kepada kita. Oh, sebab itu kalau Allah setia pada kita, masa sih kita masih mau mengkhianati Allah gitu kan? Nah, kalau kita ngomong soal pacaran aja ya, kita pengen kalau cewek atau cowok kita juga setia kan sama kita kan? Sekali lu ngomong lu cinta sama gue, ya udah lu jangan tukar-tukar lagi ya cewek lain, atau lu jangan tukar-tukar lagi ya cowok lain. Itu harapan kita. Waktu setia itu dikasih lalu bersambut, itu dunia. Di dalam tataran ordo 2 ini, manusia ini. Tapi bagaimana kita dengan Allah? Allah setia duluan loh. Kita cuma diminta, maukah kamu setia? Jangan kamu nyembah ke Mammon juga gitu misalnya. Tuhan cuma ngomong itu. Pilih aku, ikut aku. Ada susah? Ada. Karena aku sudah tunjukkan bahwa di dunia ini aku ditolak kok. Gitu. Nah, tapi oleh sebab itu kita perlu ada rasa syukur sekaligus kita respect kepada Allah yang berinisiatif itu. Karena kalau Allah tidak berinisiatif, nggak ada jalan keluar bagi kita terhadap dosa kita. Dan itu artinya mati di neraka. Yang kedua, taat dan berpengharapan kepada janji. Jadi janji Tuhan itu janji yang digenapi. Oleh sebab itu kita perlu taat kepada janji. Jadi kalau di angkatan atau di TNI, di kepolisian segala macam itu ada sumpah. Ada sumpah prajurit. Dokter, ada sumpahnya. Sebetulnya guru juga ada janji guru atau sumpah guru mestinya. Orang-orang yang berhubungan dengan nyawa orang, dengan ini sebetulnya ada sumpahnya. Kenapa? TNI atau polisi dia boleh punya senjata. Tapi ada aturannya, dia nggak boleh pakai sembarangan. Dokter juga punya senjata. Senjata dia apa? Injeksian, obat ini itu bisa jadi racun, bukan jadi obat. Bukan menolong orang, bisa membahayakan orang. Guru juga sama, meskipun nggak ada yang keluar secara zat kimia dan lain-lain, tetapi bahaya sekali karena apa? Merubah cara berpikir bisa. Guru yang jahat bisa membuat muridnya jadi jahat. Nah, itu indoktrinasi namanya yang sekarang banyak kita tahu. Oh, sebab itu pada waktu Kristus memberikan janjinya ini, loh, kok ordo pertama janji sama ordo kedua nggak masuk akal itu? Allah pencipta yang punya dunia ini kok janji sama kita sih? Tapi itulah Allah. Kalau kita mau ngomong rendah hati, siapa yang mau di-compare sama rendah hatinya Allah? Kebaikan hati Allah nggak ada. Allah demikian sungguh-sungguh mengasihi kita. Sebab itu kita perlu punya hati yang sungguh taat. Dan kita mau sungguh berpengharapan hanya pada Tuhan. Jadi jangan pengharapan kita taruh di duit kita, di harta kita, di
usaha kita barangkali, atau jangan. Pengharapan kita hanya pada Kristus. Bisa jadi bisnis kita rusak, bisa jadi kebun kita hancur, bisa jadi uang kita habis. Asal jangan karena kita salah bertindak begitu ya, soal uang dan lain-lain. Tetapi bisa Tuhan perkenankan seperti kita ngalamin lihat Ayub misalnya, habis-habisan semua. Pabriknya habis semua, anaknya mati semua. Tersisa hanya dia. Istrinya pun ngata-ngatain dia. Apa yang bagus lagi yang ada di dunia? Nggak ada bagi Ayub. Hatinya pun sampai digocok-gocok terus sama temennya. Kamu pasti bersalah. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat begitu sebetulnya rentan hidup kita. Jangan bergantung kepada apa yang ada dari dunia ini. Jadi waktu kita nyambut Natal, jangan hanya bergantung kepada suasana, jangan. Tapi baiklah kita punya suasana hati yang, yaitu karena kita taat pada Tuhan, ya kita bersuka cita. Tuhan, thank you. Engkau selamatkan aku, engkau ada nih, gitu kan. Real. Tuhan hadir. Dan kita bisa melihat secara iman, bagaimana Tuhan memimpin kita, begitu kan sebetulnya. Oleh sebab itu, mari kita taat sama Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu manis dan Tuhan gak pernah ingkar dengan janji. Yang ketiga, mari kita datang kepada Tuhan dengan introspeksi diri. Apakah kita selama ini sering pakai cara kita dan bukan cara Tuhan di dalam menjalani hidup ini? Khususnya waktu kita mau nyambut Natal. Apa sih? Oh, kita siapin baju bagus, boleh nggak? Boleh aja. Kita datang dengan hormat, dengan bagus, bersih, penampilan yang baik, boleh. Tapi apakah cara Tuhan di dalam kita beribadah menghadap Tuhan itu menjadi poin yang ada di dalam perenungan kita atau enggak? Nah, itu penting. Karena Kristus memberikan dirinya untuk penebusan itu. Kalau kita ngomong kulit binatang yang Tuhan kasih ke Adam dan Hawa, Allah berikan, itu seperti Kristus yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan dengan caranya. Oleh sebab itu, perlu kita betul-betul memikirkan, Tuhan, doa sama Tuhan, minta Tuhan, saya harus bersikap dengan cara seperti apa kepadamu. Saya mesti datang kepadamu dengan cara seperti apa. Jangan aku mendukakan engkau. Aku pengen hadir dengan hati yang bersih, dengan motivasi yang murni, karena aku mau bersyukur sungguh ada engkau yang menyelamatkan aku. Berapa banyak kita sudah coba nginjilin teman-teman, kita cerita tentang Kristus dan kita ditolak. Betapa bersyukurnya kita, kok kita bisa terima Kristus. Itu kalau bukan cara Tuhan untuk nolong kita, gak mungkin terjadi. Sebab itu bersyukurlah ini. Menyambut Natal berarti ada tugas nextnya. Bahwa kalau kita mau menyambut Kristus sebagai bayi yang lahir dan memberikan keselamatan, seperti Kristus pesan, kabarkan Injil, itu mesti jadi bagian kita juga. Nah, waktu kita menyambut Natal, kita berjoy itu, artinya ada kewajiban setelah itu. Cara Tuhan itu. Jadi kita bukan hanya menerima sesuatu yang baik, tapi Allah mau, kalau kamu sudah terima, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Dia itu dengan apa? Kabarkan Injil, ceritakan pada temanmu yang belum tahu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkorban. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan dan kita betul-betul siap berkorban bagi Kristus. Itu yang gak gampang. Sebab apa yang ada di luar ini seringkali gampang sekali mempengaruhi kita. Kita udah kerja setengah mati, lalu gak ada yang muji. Kita sakit hati. Kita melayani udah mati-matian, gak ada tuh yang bilang saya tuh bagus atau enggak. Gitu amat sih. Atau kita udah berkorban gantiin waktu orang lain ini, lalu gak ada say thank you-nya. Misalnya seperti gitu. Wah, ini bisa mengganggu kita. Tapi apakah seperti itu pelayanan? Kalau kita berhadapan dengan Kristus yang sudah berinisiatif datang, yang sudah memenuhi janjinya, yang sudah memberikan caranya bagaimana, apalagi yang kurang? Lalu kenapa kita masih hitung-hitungan dengan apa yang ada di dunia ini? Sebetulnya nggak perlu lagi. Karena kita tahu semua hal yang boleh kita kerjakan ini, sebetulnya kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita, juga kita nggak mungkin kok lakukan. Ya kalau ingat-ingat mengenai Makedonia, misalnya sekolah dan lain-lain, sampai hari ini Tuhan pelihara, kita bener-bener nggak habis pikir. Terus ada STT yang sudah 2 tahun berjalan, nggak ada yang pikir itu.
Bagaimana mungkin nun jauh di sana di desa begitu kita bisa ngabisin ratusan juta miliar setiap bulan atau setiap tahun untuk jalanin itu sekolah. Hari ini banyak yang kena dampak dari orang-orang yang selama ini mensupport kita. Tapi juga saya percaya bahwa Tuhan ada menyiapkan orang-orang baru. Ada yang gantiin. Atau ada hal yang kita mesti ganti cara kita. Nah, itu semua perenungan kita. Jadi Natal, lalu seminggu kemudian tahun baru, ini seperti rangkaian yang benar-benar sebetulnya ya, mesti menjadi sesuatu yang baik untuk kita persiapan masuk ke 2021. Memang tidak ada waktu itu kan karena dia dibuat aja ada kalender sehingga ada 1 Januari dan lain-lain. Tapi sebetulnya ini kan jalan aja waktu ini. Kalau nggak ada tanggal 1 Januari kita tetap nggak kerja. Kita tetap nggak melayani Tuhan. Kita tetap nggak ini. Ini kan cuma apa yang dibuat oleh manusia aja untuk menandain waktu. Kalau waktu itu tahun baru itu di Maret misalnya, emang kenapa? Misalnya gitu kan. Cuman kan karena kesepakatan aja. Tapi yang pasti waktu ini jalan terus sampai suatu saat selesai. Saya kemarin lihat di ada sharing, tapi saya nggak tahu pembahasannya seperti apa. Pendeta Ivan sebutin tentang waktu. Waktu itu salah satunya adalah bentangan hidup kita. Betul. Karena ya kita masing-masing punya bentangan waktu. Hidup kita selesai udah waktu kita. Dan setelah itu kekekalan, entah kekekalan di neraka atau di surga, begitu. Oleh sebab itu mari ini, waktu yang berjalan ini. Apalagi kalau Tuhan ingatkan ada Natal, ada Tahun Baru. Pasti Tuhan mau momentum-momentum ini kita pakai untuk sesuatu yang perlu untuk membangun hidup kita. Jadi jangan biarkan hidup kita cuma sekedar Natal atau Tahun Baru. Tetapi ini titik yang membuat kita refleksi ulang, memikirkan ulang. Sebetulnya apakah kita sudah juga berinisiatif di dalam pelayanan ini? Seperti Tuhan berinisiatif. Sukakah kita juga memenuhi janji kita kepada Tuhan? Seperti Tuhan janji kepada kita dan Tuhan penuhin itu. Dan sudahkah kita ikuti cara yang Tuhan lakukan kepada kita? Seperti itu juga cara yang kita kerjakan di dalam pelayanan atau apapun untuk menyenangkan hatinya. Dan biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang betul-betul menyukakan hati. Selamat Natal, siapkan hati kita menyambut bukan hanya Natal dan Tahun Baru, tapi mari kita menyambut tugas yang Tuhan berikan pada kita. Nggak tahu Tuhan berikan apa kepada masing-masing kita. Saya percaya Tuhan pasti kasih special order kepada kita. Dan kepada Teni bisa jadi beda dengan Esther, bisa jadi beda dengan Susi atau Citra atau Yunus. Masing-masing Tuhan percayakan sesuatu. Ayo kita kerjakan itu. Kita berinisiatif seperti Tuhan berinisiatif. Kita berjanji kepada Tuhan dan kita penuhi janji kita itu. Dan kita kerjakan dengan cara yang Tuhan mau. Sehingga Natal tahun ini menjadi joy, great joy itu karena kita juga tahu kita bisa joy karena ada Kristus yang sudah menderita bagi kita. Kita bisa joy karena Allah berinisiatif sehingga kita tidak lagi menunda-nunda untuk kita juga berinisiatif. Waktu kita mau great joy, kita tahu ada janji yang Tuhan pasti berikan dan Tuhan genapi. Sehingga kita juga berjanji pada Tuhan dan kita genapi. Dan cara Tuhan itu yang membuat kita nggak bisa ngomong lagi, speechless, karena dirinya sendiri terkorbankan. Adakah kita juga mau korbankan diri kita bagi Kristus? Mari kita berdoa.